Pada suatu ketika, ada seorang pemuda bernama Magnifico yang percaya jika harapan adalah suatu hal yang paling berharga di dunia ini. Ia begitu menyayangkan kalau ada banyak harapan yang sangat mustahil untuk diwujudkan. Pemuda ini pun mempelajari berbagai keajaiban di dunia hingga ia berhasil menjadi penyiar perkasa yang mampu menggabungkan harapan banyak orang. Seiring berjalannya waktu, pemuda tersebut menikahi seorang wanita dan memutuskan untuk membangun kerajaan di sebuah pulau yang tidak sengaja mereka temukan. Dan ini mereka namai Rosas. Banyak juga orang yang berdatangan dari berbagai tempat untuk mewujudkan harapan mereka, bahkan sampai rela tinggal dan menjadi rakyat di kerajaan ini. Salah satu dari rakyat itu bernama Asya. Ia hidup bersama kakek, ibu, dan Valentino, seekor kambing kesayangan keluarga mereka. My grandfather. Kebetulan hari ini bertepatan dengan hari ulang tahun kakek yang ke-100. Asya bermaksud untuk merayakannya bersama kakek di upacara permohonan yang akan berlangsung malam ini. Asya sendiri berprofesi sebagai pemandu tur bagi para pendatang yang ingin mengabulkan harapan mereka atau sekedar rekreasi bersama keluarga. Setiap wisatawan atau penduduk Rosas yang sudah berumur 18 tahun bisa memberitahukan harapannya dalam upacara malam ini. Magnifico akan menerima semua harapan mereka serta menjaganya tetap aman dan mengabulkan setiap harapan tersebut sebulan sekali di upacara permohonan. Bagi orang yang sudah memberikan harapannya, dia akan lupa dengan harapan itu sendiri, tapi masih ingat jika Magnifico akan mengabulkannya kelak. Enjoy! Sebagai pemandu wisata kerajaan, Asya juga berkeinginan besar untuk menjadi murid Magnifico. Selain akan mendapat banyak ilmu serta mempelajari sihir darinya, beberapa harapan Asya atau anggota keluarganya juga akan dikabulkan oleh Magnifico, termasuk harapan milik kakek sebagai hadiah ulang tahun dari Asya untuk beliau. Ratu secara langsung menjemput Asya untuk melakukan sesi wawancara dengan raja di ruang pribadinya. Di dalam ruangan ini, Asya tidak sengaja menyentuh buku mantra sihir terlarang yang disegel oleh raja. Beliau tidak mempermasalahkan hal tersebut dan justru tertarik dengan rasa penasarannya. Selain itu, rupanya raja mengenal baik dengan mendiang ayah Asya yang merupakan seorang ahli filsafat. Dia sering bercerita tentang binatang-binatang yang bisa mengingatkan setiap orang agar percaya dengan segala kemungkinan atau harapan. Rasa Asya juga peduli dengan harapan semua orang. Magnifico pun mempercayainya dan mengangkat ia sebagai muridnya dan membawa Asya memasuki salah satu tempat penyimpanan semua harapan. Asya mendapati salah satu bola harapan milik kakek. Ia memohon kepada Magnifico agar mau mengabulkan harapan ini. Dalam bola harapan memperlihatkan jika kakek berharap agar ia bisa menciptakan sesuatu yang nantinya akan menginspirasi orang lain. Magnifico pun mengakui jika ia tidak bisa mengabulkan harapan yang tidak memiliki kejelasan karena hal itu bisa menimbulkan ancaman di kemudian hari. Selain milik kakek, Aisyah juga menyadari jika sebagian bola harapan juga memiliki ketidakjelasan dan akan lebih baik kalau semua harapan itu dikembalikan kepada pemiliknya. Menurut Asya, sungguh kasihan mereka tetap berharap meski harus menunggu sangat lama agar harapannya bisa diwujudkan yang padahal tidak akan pernah terwujud seumur hidup. Akan tetapi Magnifico menolak keras keinginan Asya sebab Magnifico tidak ingin orang-orang menganggapnya hanya pemberi harapan palsu. Di tengah perdebatan itu, tiba-tiba Ratu datang untuk meminta Magnifico untuk bersiap dalam upacara permohonan yang akan berlangsung. Magnifico juga memaksa Asya untuk berada di panggung utama bersama mereka. Dalam upacara ini, Magnifico memanggil beberapa orang untuk memberikan harapan mereka kepadanya. Ia juga akan mengabulkan harapan orang yang sudah menunggu sangat lama. Tetapi orang tersebut bukanlah kakek, melainkan seseorang yang memiliki harapan jelas, yaitu menjadi desainer terkenal. Asya dan semua temannya begitu kecewa dengan keputusan Magnifico, padahal kakek sudah menunggu selama puluhan tahun agar harapannya bisa terwujud. Selesai upacara, Magnifico lalu membatalkan pertimbangannya untuk menjadikan Asya sebagai murid dan dia akan tetap menyimpan keinginan semua orang selamanya.
Don't you think? Are you hungry? Sepulangnya ke rumah, ibu dan kakek begitu bangga dengan keberhasilan Asya yang hampir bisa menjadi murid Raja Magnifico. Tetapi Asya justru bersedih karena harapan ibu dan kakek tidak akan pernah dikabulkan oleh raja. Untuk mengurangi rasa sedihnya, Asya pergi mendatangi pohon tempat ia bersama mendiang ayah sering memperhatikan bintang bersama. Secara tiba-tiba, bintang mulai bersinar sangat terang, hingga sinarnya mampu menghangatkan para penduduk kerajaan Rosa. Magnifico menyadari jika kejadian barusan berpengaruh terhadap seluruh bola harapan, dan ia juga merasa ada suatu kekuatan yang datang untuk memperingatkannya. Bintang barusan turun dan mengikuti Asya hingga membawanya masuk lebih jauh ke dalam hutan. Asya pun mulai memberanikan diri mendekati bintang dan memanggilnya Star. Star bukanlah bintang biasa, dia merupakan sebuah bintang harapan yang mana debu dari tubuh Star memiliki kekuatan sihir yang sangat dahsyat sehingga mampu membuat tumbuhan, Valentino, serta beberapa makhluk hidup di sekitarnya dapat berbicara layaknya manusia. Asya kemudian memberitahu Star jika dia ingin mengabulkan harapan kakek, ibu, serta memberikan kesempatan kepada semua orang agar harapan mereka bisa terwujud. Akan tetapi, semua harapan itu terkunci di dalam bola harapan yang dijaga ketat oleh Raja Magnifico di dalam ruang pribadinya. Star lalu mengajak Asya untuk mengambil harapan milik kakek dari sana, supaya Asya bisa mengembalikan harapan yang tidak akan pernah dikabulkan kepada beliau. Wait, slow down! Di lain sisi, Magnifico mulai gelisah dan masih mencari tahu tentang kekuatan yang memperingatkan dirinya. Ia mencari asal kekuatan tersebut dari dalam sebuah buku sihir, namun tidak menemukan apa-apa. Magnifico lalu berencana untuk mencari kekuatan itu dari dalam buku mantra sihir terlarang yang ia segel. Beruntung, Ratu berhasil mencegahnya dan menenangkan Magnifico agar ia mau kembali menaruh buku mantra sihir terlarang tersebut. Sementara itu, Asya, Valentino, dan Star berhasil menyusup masuk ke dalam ruang dapur istana. Asya berencana akan mencari ratu dan meminta pertolongan darinya. Tapi saat baru beranjak, semua teman Asya mencurigai gelagatnya. Mereka memojokkan Asya dengan berbagai pertanyaan, hingga Asya pun berterus terang jika semalam dia tidak sengaja bertemu dengan sebuah bintang harapan yang memiliki debu berkekuatan dahsyat. Semua teman Asya begitu terkejut dengan Star juga kekuatan yang ia miliki. Salah satu dari mereka memperingatkan Asya bahwa ada peraturan keras di kerajaan Rosas yang melarang siapapun memiliki kekuatan sihir selain raja. Di tengah perbincangan, tiba-tiba raja membunyikan trompet untuk mengumpulkan semua orang di kerajaan. Dengan memanfaatkan perkumpulan tersebut, Asya mau meminta Dahlia agar mau menunjukkan jalan menuju ruang kerja raja menggunakan lift pengantar makanan. Raja memanggil orang-orang untuk memberitahu jika sinar semalam bukanlah ulahnya, melainkan dia menganggap jika sinar itu berasal dari orang yang tidak bertanggung jawab, orang yang melanggar peraturan, dan dia nyatakan sebagai pengkhianat kerajaan Rosas karena membahayakan nyawa raja serta seluruh rakyat. Oleh karena itu, raja pun mencari pengguna sihir tersebut dan menghukumnya dengan berat. Untuk mempermudah pencariannya, raja melakukan sayembara kepada seluruh rakyat atau para wisatawan. Barang siapa yang mengidentifikasi pelaku, maka harapannya akan langsung dikabulkan. Dan barang siapa yang bekerja sama atau bahkan membantu si pelaku, maka harapan orang itu tidak akan pernah terkabul seumur hidupnya. Di dalam ruang harapan, Star begitu terkejut setelah mendapati ada begitu banyak harapan yang terkunci di dalam bola. Namun, waktu mereka tidak terlalu banyak karena Raja Magnifico dalam perjalanan ke sini. Asya meminta Star agar segera menemukan bola harapan milik kakek dan juga ibu sebelum Raja Magnifico tiba. Beruntungnya, aksi pencarian Asya selesai tepat setelah Raja Magnifico membuka pintu ruangan. Di sana, Asya mendapati raja yang nampak begitu kesal. Ia merasa tidak dihargai oleh rakyatnya sendiri dan menganggap mereka telah mengkhianati perjuangan dan pemberiannya selama ini. Raja Magnifico
bahkan nekat menggunakan buku mantra sihir terlarang demi membuat semua rakyatnya patuh. Juga tidak segan akan menyingkirkan rakyat yang tidak menurutinya, serta mencari sumber cahaya sihir yang membuatnya sangat gelisah. Come out now. Explain yourself. Setibanya di rumah, Asya mengembalikan bola harapan milik kakek. Setelah menyerap kembali bola harapan itu ke dalam tubuhnya, akhirnya kakek mengingat semua harapan miliknya dan berencana untuk mewujudkan semua harapan tersebut seorang diri tanpa bantuan Raja Magnifico atau jenis sihir apapun. Tak lama kemudian, Raja berhasil mengidentifikasi Asya sebagai pelaku yang menyembunyikan sebuah bintang pemilik kekuatan sihir cahaya. Tetapi, kakek dan ibu mencoba melindungi Asya dengan berpura-pura tidak mengerti tentang apa yang dituduhkan Raja kepada Asya. Raja kemudian memperingatkan Asya agar mau menyerahkan Star dengan menghancurkan bola harapan milik ibu. Dan tidak disangka-sangka, harapan yang dihancurkan oleh Raja menyerap ke dalam tubuhnya hingga memberikan ia kekuatan yang lebih besar. Tak terima dengan perlakuan kasar Raja, Star pun berani memunculkan diri dengan melawannya. Memanfaatkan kesempatan ini, Asya kemudian membuat jalan pelarian hingga mereka bisa kabur dari wilayah kerajaan dan bersembunyi di sebuah pulau kecil. Thank you. Akibat hancurnya harapan milik ibu, hati ibu pun merasakan kesedihan yang luar biasa. Asya menganggap ini semua adalah ulahnya. Ia juga takut jika semua bola harapan akan dihancurkan oleh Raja dan membuat seluruh rakyat merasakan dampak yang sama seperti ibu. Dari alasan itu pun, Asya berencana untuk mengambil seluruh bola harapan dan menghentikan tindakan Raja sebelum semakin buruk. Perfect. Di sisi lain, Raja telah berhasil menciptakan tongkat sihir menggunakan harapan setiap orang yang tidak bersalah. Ratu yang melihat tindakan suaminya begitu menyayangkan keputusan tersebut, tetapi karena ketidakmampuan Ratu untuk mencegah keputusan Raja, beliau hanya bisa menuruti kemauannya dan mengumpulkan semua rakyat di aula kerajaan. Dalam perkumpulan ini, Raja menetapkan Asya sebagai pengkhianat dan memfitnah sebagai pelaku yang telah mencuri serta menghancurkan harapan banyak orang yang tidak bersalah. Kemudian, Raja memanggil Simon, salah satu teman Asya, untuk maju ke depan. Dan rupa-rupanya dia adalah orang yang telah mengadukan Asya kepada Raja. Sebagai imbalan atas pengaduannya tersebut, harapan Simon untuk menjadi kesatria yang gagah berani akan dikabulkan. Tetapi karena kekuatan mantra sihir terlarang membuat Simon sangat patuh terhadap Raja hingga menunjuk teman Asya yang lain juga terlibat dalam kejahatan Asya. Raja berjanji akan mengabulkan setiap harapan milik rakyatnya jika berhasil membawa Asya, Star, serta semua teman Asya ke hadapannya. Asya kemudian menemui semua temannya yang berada di tempat persembunyian mereka. Di sini, Asya membeberkan jika selama ini Raja telah membohongi seluruh rakyat Rosas. Semua harapan yang hancur juga bukan ulahnya, melainkan Raja sendiri yang ingin mengendalikan mereka menggunakan mantra sihir terlarang. Oleh karena itu, Asya meminta bantuan semua temannya untuk menghentikan Raja sebelum ia mengorbankan banyak rakyat yang tidak bersalah. Tiba-tiba, mereka juga kedatangan Ratu yang ternyata berencana akan membantu mereka untuk melawan Raja. Memberitahu jika tujuan besar Raja adalah mendapatkan Star agar bisa menghisap seluruh kekuatan sihir miliknya, karena kekuatan Raja berasal dari mantra sihir terlarang dan juga bola harapan. Asya pun berencana untuk mencuri semua bola tersebut dari ruang pribadi Raja. Pertama-tama, Asya meminta Ratu agar mengalihkan perhatian Raja dengan memberitahu kalau Asya terlihat di dalam hutan dan meminta Raja agar mengajak seluruh rakyat Rosas untuk menyaksikan penangkapan Asya. Selanjutnya, semua teman, terkecuali Asya, pergi memasuki ruang pribadi. How sweet. Di dalam hutan, Asya dimodalkan sebuah tongkat cahaya dari Star untuk mengelabui Raja jika Star berada di sisinya, yang padahal Star pergi menuju ruang pribadi untuk membantu mengeluarkan bola harapan. Di tengah upaya mereka, Dahlia dan Ratu
tidak sengaja mendapati kenyataan dari dalam buku mantra sihir yang menyatakan jika pengguna sihir terlarang akan terikat oleh sihir tersebut untuk selamanya. Di sisi lain, Asya mengupayakan segala cara dengan menggunakan sihir pemberian star agar bisa mengulur waktu raja sebanyak-banyaknya. Naas, aksi Asya berhasil dihentikan oleh Semon yang ternyata sengaja diutus oleh raja dengan menggunakan wujudnya Asya. Magnificos. Sementara itu, raja menunggu waktu yang tepat untuk berhasil menangkap kembali semua bola harapan, termasuk star. Dia menghilangkan seluruh cahaya di dalam bola harapan serta menangkap Asya. Raja kemudian menarik star dan menyerap seluruh tubuhnya ke dalam tongkat sihir. Nah, dengan kekuatan yang sudah ia dapat, raja mengikat seluruh rakyat kerajaan Rosas untuk memaksa mereka agar selamanya mau membuat harapan dan menggantungkan harapan tersebut kepadanya. Namun, dengan tekad yang kuat serta harapan yang masih ada di dalam hatinya, Asya berhasil bangkit dan mengalahkan raja, dibantu dengan semua rakyat Rosas yang sudah sadar. Harapan tidak akan terwujud bila kita tidak mengupayakannya dengan keras, karena dengan adanya harapan bisa memberikan kita berbagai motivasi, juga pelajaran berharga dalam menjalani hidup yang terkadang dipenuhi dengan banyak cobaan. Seperti yang sudah pasti kita ketahui, apa yang kita dapat terkadang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Maka dari itu, harapan yang terus tumbuh akan menjauhkan kita dari rasa putus asa. Stark berhasil keluar dari tongkat sihir, dan akibat dari kekuatan sihir terlarang itu juga membuat raja terjebak di dalam selamanya. Dan mulai saat ini, semua rakyat Rosas tidak lagi menyandarkan atau mengandalkan siapapun dalam mewujudkan harapan mereka, sebab mereka sendirilah yang harus berusaha untuk mewujudkannya.